Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita akan mengungkap saudara kita atau pasien kita yang di situ anaknya masih bayi, itu sering nangis dan tidak keluar iluhnya, air matanya. Jadi nangis malam, pagi, siang itu nangisnya kejut, tapi nggak keluar air matanya, dan sudah berkali-kali dan sangat sering. Ya, saudara kita tuh bingung, ada apa dan kenapa? Apa ada bangsa jin yang disuruh oleh seseorang untuk menyakiti keluarganya, atau memang anaknya memang lagi sakit? Tapi kalau sakit kok kenapa sudah lama masih seperti itu terus? Nah, kita akan cari tahu ya, penyebabnya, dan mudah-mudahan bisa menjadikan suatu kebaikan dan kita mendapatkan solusi. Yuk, sini. Kita akan tarik jinnya lewat media gambar. Bismillah. Allah. Bentar, kita tarik bukan rumahnya, langsung di anaknya saja. Bismillah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tenang, Mbak. Tenang. Kita baik-baik saja, Mbak. Kita baik-baik saja. Tenang. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Kita baik-baik saja. Kita tidak mau bermusuhan. Kita hanya pengen ngobrol saja. Tenang, Mbak. Tidak usah menyerang, Mbak. Tenang, Mbak. Saya baik-baik saja, Mbak. Allahu Akbar. Saya tidak mau bermusuhan dan saya tidak mau menyakiti, Mbak. Tenang, Mbak. Tenang, nggak usah melawan. Tenang. Allahu Akbar. Makanya tenang. Saya nggak mau musuhan. Saya cuma pengen silaturahim saja. Saya pengen ngobrol saja. Tenang. Kamu. Kenapa? Siapa kamu? Saya Hendro. Ya. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tenang dulu, Mbak. Ya, tenang dulu. Kamu ada perlu apa dengan saya? Saya tidak perlu. Saya cuma pengen ngobrol, pengen nanya-nanya saja. Setelah itu nanti Mbaknya saya kembalikan ke asalnya. Kamu ingin berbicara apa dengan saya? Ini langsung saja, Mbak. Kelihatannya Mbaknya kok marah-marah kayak gitu ya. Saya tidak suka saya diganggu, diusik oleh manusia. Saya tidak mengganggu, saya tidak mengusik. Kalau misalkan saya kamu nyatanya mendatangkan saya ke sini, memaksa
saya untuk masuk ke sini, itu mengganggu saya. Ya sudah, saya minta maaf Mbah. Makanya biar cepat, saya ngobrol sebentar, nanti banyak saya kembalikan lagi. Ya Mbah ya, sebentar ya. Cepat, ada perlu apa kamu dan saya? Nah, tapi maaf, saya tanya jangan tersinggung Mbahnya, jangan marah. Tergantung apa yang kamu tanyakan ke saya. Ya udah, ya. Gini, kenapa Mbahnya itu mengganggu anak kecil? Anak bayi sekecil itu kok Mbahnya ganggu, bikin nangis, dan bikin nangisnya itu nggak kenal waktu. Itu kenapa? Karena dia melihat saya. Ya kenapa cuma dilihat aja kok? Nah, dia melihat saya ya, jadi saya tertarik untuk mengganggu dia. Senang kalau nangis-nangis terus. Itu buat mainan buat saya. Iya, kan kasihan Mbak, itu anak bukan buat mainan. Kalau mainan lainnya jangan anak kecil. Karena orang tuanya itu jadi bingung. Semuanya panik kayak gitu loh Mbak. Malah sama kamu buat mainan. Saya tidak peduli. Nah sekarang kayak gini Mbak, apa Mbaknya disuruh orang ya? Siapa yang nyuruh Mbak? Siapa yang nyuruh? Saya yang nyuruh. Iya. Orang tuanya. Kok orang tuanya yang nyuruh bikin sakit anaknya? Ya nggak mungkin orang tuanya nyantet anaknya sih, gimana Mbahnya? Simbahnya. Simbahnya? Ah ya kamu jangan mitnah Mbak. Ya orang mungkin cucunya dibunuh, disantet, yang benar saja. Tidak. Katanya seperti itu. Saya tetap tidak percaya. Tapi tidak untuk membunuh. Terus? Tidak untuk apa-apa itu. Ya, orang tuanya sendiri, orang tuanya. Simbahnya sendiri yang mengutus saya. Simbahnya datang ke situ. Lah simbahnya ngutus nyuruh ke orang pintar atau bagaimana? Simbahnya bikin sesaji terus di rumah. Oh, Mbahnya itu suka bikin sesaji, Ya. bikin sajen. Ya. Terus kalian itu datang makan sajen. Ya. Terus kalian ganggu anaknya, Ya. putunya gitu. Ya. Oh, tapi disuruh nggak sama Mbahnya untuk ganggu cucunya? Tidak. Oh, tidak. Itu kan jadi jelas. Tapi kan dia langsung menyuruh saya untuk mengganggu anaknya. Ya enggak, kan kalian tidak. Karena ini kesalahannya Mbahnya suka bikin sajen, kalian datang makan sajennya. Terus kalian sekalian musik apa kayak bikin sakit, bikin mengganggu anak cucunya. Itu nggak disuruh namanya. Disuruh datang. Ya mungkin banyak kalau tahu kalian yang datang nggak ini. Itu aslinya banyak paling buat adat-adat kayak gitu biasanya Tahu. sih. Ya kalian kan sudah makan mau pergi malah di situ aja di rumahnya sih ngapain? Ya setelah makan kita perlu kegiatan. Kegiatan gimana Mbah? Mengusik manusia, mengganggu. Oh, memang kegiatan kalian mengusik manusia, mengganggu manusia? Iya. Oh, ya itu saudaraku, maaf banget ya saudara. Kita sebagai orang Islam ya janganlah bersajen-sajenan. Ya kalau bukan Islam sih nggak apa-apa, tapi kita kan orang Muslim ya. Sehingga ini bangsa-bangsa jin di sekitar kita nyatanya malah datang seperti itu. Bukan membawa kebaikan, malah mengganggu cucunya, malah kan mendatangkan ketidakbaikan. Ya kita harus sadar diri, jangan seperti itu. Ya. Berarti kalian banyak di rumahnya Mbak? Banyak. Ya. Benar ini Mbak. Kalau yang ganggu itu Mbak, cuma Mbaknya apa sama yang lain-lain Mbak? Ya, dengan teman-teman saya. Teman-teman? Juga. Sosoknya apa saja Mbak? Ya saya ini manusia berbulu. Oh, manusia berbulu. Selain Mbahnya, sosoknya apa lagi? Orang saya. Hanya ada kayak kamu sebut kuntilanak itu juga banyak. Terus wujud binatang banyak nggak Mbak? Binatang. Ya ada. Itu biasanya setiap malam apa Mbak bikin sajinya kayak gitu itu Mbahnya itu?
Kalau dia nangis aja dibikinin. Oh, berarti nggak setiap hanya malam tertentu kalau dia nangis merasa terganggu kayak kan juga mbahnya terus bikin sajian kayak gitu. Iya. Oh, ya bukannya malah sembuh malah mendatangkan kalian lebih banyak ya? Ya, nanti saya makan sembuh dia nangisnya. Oh, karena kalian sibuk makan sembuh. Iya. Tapi setelah selesai makan, Aku lagi. oh lagi ya itulah bahaya. Tapi ketika lagi bikin sajian berarti bangsa kalian tambah banyak yang masuk ke rumahnya. Ya. Untuk makan sajiannya itu. Iya. Astagfirullah. Jadi kadang-kadang mungkin ya berpikir bikin sajian. Nah terus berhenti nangisnya, dikira ampun, ternyata itu jinnya pada makan. Tapi setelah makan bikin seperti itu lagi, makanya tidak usah seperti itu saudaraku. Gitu. Ya Allah. Terus Mbah, kan kayak gini, ini kita baik-baik saja ya Mbah ya. Ini mungkin nanti saya akan menyampaikan ke orang tuanya biar mbahnya itu nggak usah bikin sajian-sajianan lagi karena itu memang bukan budaya Islam kayak gitu. Nah terus makanya mbahnya sudah cukup, udah pergi, nanti udah nggak ada sajian-sajianan, ya Mbah? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Itu tidak seperti itu. Walaupun tidak bikin lagi, Mbah tetap di situ. Ini ganggu anaknya, nanti kan dia bikin lagi simbahnya. Ganggu anaknya, terus nanti biar bikin lagi. Iya. Setelah makan ganggu lagi. Iya. Ya nggak selesai. Berarti ya ini lebih baiknya kita minta pertolongan Allah. Mbahnya suruh berhenti saja, ini kita minta pertolongan Allah. Biar kalian pergi. Ya. Pertanyaan lagi kan ya sebentar. Selain cucunya siapa lagi kemudian? Iya, selain cucunya siapa lagi Mbah? Apa orang tuanya sebenarnya atau mbahnya juga dimasuki bangsa kalian tapi mereka tidak terasa? Ya ibunya. Ibunya. Kalau mbahnya banyak nggak bangsa kalian yang masuk tubuhnya? Banyak. Banyak. Berarti semua secara tidak langsung udah pada diserang, udah dikuasai. Ya saya ada beberapa yang masuk. Ya Allah, astagfirullah. Aduh. Berarti mbahnya itu jumlahnya berapa Mbah? Apa ada 10, 20, 30? Wah, apaan itu? Banyak. Lebih dari itu. Berapa lebih dari itu kan ada jumlahnya? Ada Ratusan apa sampai ratusan 1000? lah. Ratusan yang di rumahnya. Kalau sama yang di rumahnya 1000. Oh, kalau sama yang di rumahnya ribuan gitu. Ya Allah. Ya Mbah, jadi kita tahu bahwa mbahnya itu bukan dari kiriman sihir atau santet. Memang tapi nggak ada memang Mbah kiriman santet sihir nggak ada. Tidak. Oh ya udah jelas nggak ada. Ya terima kasih ya Mbah. Saya kembalikan apa gimana Mbah? Ya kembalikan. Oh ya sudah. Ya. Cuma itu perlu kamu. Iya, itu aja udah cukup kan? Aduh, mengganggu saya saja kamu. Iya, udah sekarang kamu kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah saudaraku. Berhati-hati saudaraku, kita sangatlah berhati-hati. Jangan kebiasaan bikin sajian karena kita umat Islam. Ya, jangan seperti itu. Tapi nyatanya malah akan menjadi suatu masalah bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Tinggalkan, bertobat kepada Allah. Saya Hendro Cahyono, Paguyuban Suryo Kandil Posi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.